Salam berjumpa kembali di channel Thesis Picture. Kali ini saya ingin menyajikan cerpen, sinopsis film, skenario film pendek, novelet yang bisa menginspirasi Anda semua. Karya saya sendiri, Teguh Santoso. Semoga cerpen-cerpen, novel-novel, sinopsis-sinopsis maupun skenario-skenario film saya bisa menginspirasi kehidupan Anda semua. Selamat menikmati sebuah sinopsis serial sinetron Pemulung dan ABG Bunting. Ide cerita dan penulis Teguh Santoso. Sinopsis Pemulung dan ABG Bunting. Kito, pemulung remaja yang menyelamatkan Ovi, perempuan ABG yang hamil di luar nikah, dan pacarnya anak pejabat itu tidak bertanggung jawab, sehingga Kito dijutuhkan ayahnya untuk menikahi Ovi karena kandungannya tidak bisa digugurkan. Ibunya Ovi memperbolehkan, namun pernikahan mereka hanya diperbolehkan hingga bayi itu lahir, karena keluarganya tidak mau mempunyai mantu keluarga pemulung. Namun berjalannya waktu, Ovi semakin mencintai Kito karena ketulusannya. Konflik antara keluarga Kito dan keluarga Ovi dan keluarga pejabat menjadi perseteruan romantika percintaan Kito dan Ovi. Treatment atau plotting serial sinetron Pemulung dan ABG Bunting. Ide cerita dan penulis skenario Teguh Santoso. Kito, pemulung remaja yang selalu membantu ayah dan ibunya bekerja sebagai pemulung keliling ke tempat-tempat sampah dari kota-kota. Mereka juga hanya tinggal di pinggiran rel kereta api. Semenjak ayahnya difitnah diusir dari desanya hingga tidak punya apa-apa lagi, hanya tersisa semangat hidup untuk terus survive. Sehari-hari mereka mengais-ngais sampah-sampah yang bisa dijual sekedar untuk makan. Kito, putranya semata wayang, pun putus sekolah karena sudah tidak punya sesuatu untuk mempertahankan standar belajar lagi. Siang itu, Kito baru mendapatkan sepotong roti yang baru jatuh dari seorang anak kecil yang digendong ibunya. Kito yang melihat itu segera memungutnya. "Bu, rotinya anak ibu jatuh nih. Belum 5 menit masih bisa dimakan." "Udah, buang aja. Nanti anak saya disentri makan roti yang udah kotor. Biar kotor belum 5 menit, tapi anak saya gampang sakit, jadi nggak boleh makannya kotor dikit. Maaf, bukannya mau mubazirin makanan nih, tapi lebih jaga-jaga kesehatan anak saya saja sih. Makasih ya, Dek. Tolong buang aja tuh rotinya." "Baik, Bu." Ibu yang menggendong anaknya yang baru 1 tahunan lebih itu meneruskan perjalanannya menuju perumahan di dekat area itu. Kito memandangi roti yang masih besar baru digigit secuil saja dan masih kelihatan lezat. Roti itu dibersihkan oleh Kito dan dibawa ke arah pekarangan yang sunyi di dekat perkampungan antara perumahan dan kampung-kampung dusun di situ. Sesampainya di pekarangan itu, dia mencari tempat yang nyaman di bawah pohon pisang yang rimbun dan pohon kerasem yang bisa untuk dia bersandar. Beberapa kardus bekas yang sudah dirombeng disusunnya untuk duduk dan siap melahap roti itu. Tak jauh dari tempat itu, terdengar suara orang menangis, terisak-isak dengan ditahan supaya tidak keras. Terdengar suara itu sangat jelas didengar Kito. Kito segera mencari arah suara itu. Langkah demi langkah menuju suara itu membuat Kito bisa melihat seorang remaja putri memegang pisau telah menyayat-sayat lengannya hingga berdarah sambil menangis menyesali sesuatu. "Dasar cowok PK lu, gak tanggung jawab. Kalau udah gitu, gue yang susah, ibu marah-marah terus, mana tidak bisa dikukurin." Begitu seterusnya, tangis isak dan penyesalan yang terdengar. Kito memasukkan rotinya ke dalam tas kantong plastik yang untuk mengumpulkan sesuatu yang masih bisa digunakan, dan perlahan menaruh ganco dan karung untuk mengumpulkan botol aquanya. Kito perlahan mendekati remaja putri itu. Kito bermaksud menolong ABG yang mau bunuh diri di pekarangan. Perempuan ABG itu membawa pisau yang hampir ditusukkan ke perutnya, tapi Kito bergegas menahan pisau itu dan berebut dengan perempuan ABG itu. "Jangan lakukan itu, buang pisaumu. Kamu siapa? Jangan ikut campur urusanku. Bunuh diri tidak akan menyelesaikan apa-apa. Kata siapa? Siapa aja yang bilang begitu? Kalau aku mati, semua urusanku mati. Kamu mati di depanku menjadi masalah buat aku, dan kamu sekarang jadi urusanku supaya kamu tetap hidup. Minggir kamu, minggir. Aku gak peduli. Aku gak kenal kamu, dan kamu juga gak kenal tahu siapa aku. Aku Kito, aku ingin menyelamatkan hidupmu." "Ih, pede lu, ngajak kenal gak sudi gue. Lepasin, lepasin gak, lepasin." "Loh, kok gitu? Lepasin, lepasin, lepasin." Teriak perempuan ABG itu kencang sekali.
Gito berusaha merebut pisaunya. Saat berhasil membuang pisau itu, posisinya seperti berguling-guling berpelukan. Lepaskan aku, minggir kamu, jangan sentuh aku, minggir, lepaskan. Gito merebut pisau itu dan melemparnya sekenanya. Sementara perempuan ABG itu masih dalam bekapannya dengan meronta-ronta sekuat tenaga. Tak lama orang-orang kampung yang mendengar berdatangan, mengerumuni pekarangan itu dan terkejut melihat kejadian Gito memeluk erat perempuan itu yang meronta-ronta. Orang kampung jadi marah. Woi, ngapain kamu? Dasar pemulung mesum, lepasin gak? Jangan bikin rusuh di kampung ini. Udah kere otaknya kotor, lepasin dia. Dan Gito melepasnya dengan dikelilingi orang-orang kampung. Sementara perempuan itu kabur ketakutan meninggalkan tempat itu. Gito dikeroyok orang kampung, dikira bertindak senonoh, dihajar habis-habisan tanpa membalas hingga Gito babak belur. Gito seperti membiarkan mereka memukilinya, hanya melakukan pernafasan yang teratur supaya tidak sakit dengan pukulan amarah warga itu. Untung tak lama Pak RT dan orang Brimob yang lewat situ menghentikannya. Namun Gito sudah babak belur dibuatnya. Gito dibawa ke rumah dan segala duduk perkara diurai. Sore harinya, Pak Kurdi, ayah Gito, yang sedang mencari barang bekas di tempat sampah rumah perempuan ABG itu. Ibu perempuan ABG itu sedang memarahi karena kesal kandungan anak itu tidak bisa digugurkan dan akan membawa aib keluarga. Anak perempuan tidak bisa menjaga nama baik keluarga. Kamu sudah mencoreng muka ibu. Mikir, jangan enaknya saja. Kalau sudah begini, pacarmu bisa apa? Orang tuanya aja cuma menghargai aib bayi haram di perutmu itu dengan berdamai mengganti sepeda motor metik doang. Mau jadi jablay kamu, ha? Perempuan ABG itu lari kabur dari rumah sambil terus menangis. Melihat itu, Pak Kurdi mengikutinya. Di pekarangan lain, perempuan ABG itu menangis. Didengarnya segala keluh kesah gadis malang itu, dan kemudian dia ditemuin Pak Kurdi. Bapak sudah mendengar semua. Kalau tidak bisa digugurkan, ya jangan dipaksa digugurkan. Nanti timbul yang tidak dikehendaki. Perempuan ABG itu dibujuk. Apakah dia mau dijodohkan sama putranya supaya dia punya suami dan anak yang dikandungnya punya seorang bapak? Apa putra bapak mau jadi suami saya yang sedang hamil bukan karena putra bapak? Insya Allah putra saya mau. Kamu jangan khawatir. Dia pria yang bersahaja, asalkan kamu mau menerima apa adanya. Apa bapak berani melamarnya ke ibu saya yang galak itu? Ibumu itu bukan galak, no. Dia itu lagi emosi saja. Jangan khawatir. Besok atau lusa saya dan anak saya ke rumahmu sore hari. Bagaimana? Perempuan ABG itu mengangguk perlahan, hanya bisa pasrah saja. Dengan memboncengkan Gito dengan sepeda Vonger tua yang udah karatan, Kurdi menuju rumah perempuan ABG itu. Gito masih penuh perban balutan luka-luka. Kamu itu jangan suka bikin onar. Ini semua cuma salah paham, Pak. Selalu gitu jawabnya. Ini mau kemana sih, Pak? Kamu itu lebih baik nikah supaya tidak berantem terus, supaya mikir, punya istri, punya anak, harus jaga keluarga. Jauhkan orang-orang dendam dari kita, ya kuncinya menikah supaya bisa mikir lebih panjang kalau mau bertindak tidak sembrono. Siapa yang mau nikah sama gembel kayak kita, Pak? Kalau ada, kamu harus manut apapun resikonya dan apapun yang akan terjadi. Insya Allah, Pak. Ya udah, jangan banyak tanya, ikuti aja kebaikan dari bapakmu. Sesampainya di rumah perempuan ABG itu, Kurdi memperkenalkan diri dan memperkenalkan putranya. Kedatangan saya ke sini ingin saling memperkenalkan putra saya dengan putri ibu. Ovi, sini Nduk. Sini keluar, ada teman kamu. Ovi perempuan ABG itu keluar dan duduk di samping ibunya. Kamu kenal sama orang ini? Ovi mengangguk sambil terus menatapi wajah Gito, seseorang yang pernah dilihatnya. Tapi Ovi belum terlalu berani mengungkapkan. Begitu pula Gito membalas pandangan pada Ovi, seorang gadis yang pernah ditolongnya. Tapi keduanya hanya saling menutupi pertemuan mereka yang tragis itu. Yang kenal Ovi itu bapak atau anak bapak?
Saya yang kenal, tapi saya ingin memperkenalkannya untuk anak saya. Setelah perkenalan itu, Kurdi melamar Ovi, perempuan ABG yang hamil itu, dengan mohon restu pada ibunya Ovi. Prinsipnya, ibunya Ovi mengizinkan, namun hanya sampai bayinya lahir. Demi kebaikan, ya silahkan saja kalau mau menikahi Ovi. Tapi, jangan belakak seperti pahlawan kesiangan. Kalian harus janji, setelah anak saya lahir, putra bapak harus menceraikan anaknya saya. Biar Ovi punya kesempatan punya suami yang mapan dan punya derajat. Tidak malah udah jatuh ke timah tangga, itu konyol namanya. Ntar jadi hinaan saja anak saya. Sudah dihamilin orang kaya malah dinikahin gembel pemulung kayak putra bapak. Tangan kita mengepal gemas, tapi Kurdi mengulusnya untuk bersabar. Baik, kami sangat berterima kasih restu ibu supaya Ovi bisa nikah dengan putra saya. Apapun syaratnya, kami menerimanya. Insya Allah demi kebaikan semua. Yaudah, minggu ini juga kalian mesti menikahinya dan menyiapkan segala biayanya. Kurdi menyanggupi dan segera berpamitan pulang. Sepanjang jalan, kita emosi meledak-meledak pada bapaknya. Kalau niat kita baik, pasti kebaikan lebih besar yang akan kita terima. Dan Bapak tak pernah berharap timbal balik apapun. Karena prinsip hidup Bapak itu yang penting, segala sesuatu dijalanin dengan ikhlas. Kita ini hidup dalam kenyataan, Pak, bukan dalam tausiah gitu-gitu. Hush, sembrono kowe. Kita tak berani lagi membantah, masih merasakan sakit bekas luka keroyokan. Ingat, kita kunci hidup itu ikhlas. Itu yang akan memuliakan hidupmu. Pak Kurdi dengan segala upaya mengumpulkan uang untuk pernikahan Gito dan Ovi, hingga mereka harus berhemat hanya makan ketela, ubi, atau segala sesuatu yang tumbuh di sekitar tanah dekat rel kereta api itu. Semua uang hasil jualan barang rongsokan semata-mata untuk ijab kabul anaknya. Kenapa kita harus memaksakan diri untuk pernikahan anak kita yang jelas akan berlangsung hanya sekejap? Ibu nggak usah khawatir. Kebaikan pasti akan berbalas kebaikan. Yang penting kita ikhlas. Saya percaya saja sama Bapak. Kalau Bapak memang mantap melakukan itu. Insya Allah, Bu. Jangan pernah mencemaskan kebaikan. Ibunya Gito meneruskan menguliti ubi untuk dimasak untuk makan malam, dan hari segera petang terdengar suara azan maghrib dari musola terdekat. Pak Kurdi segera mengajak Gito sholat berjamaah ke musola. Uang pun dalam seminggu terkumpul dan diserahkan pada Ibu Ovi serta mengurus segala sesuatu untuk ijab kabul. Setelah akad nikah di rumah Ovi, ibunya Ovi tidak memperbolehkan Ovi dibawa ke rumah keluarga Kurdi. Itu pun tidak dipersoalkan oleh keluarga Kurdi. Alhamdulillah, Ovi sekarang sudah punya suami. Dan kita sebagai suami wajib menafkahi istrinya sesuai kemampuan kita. Seberapapun hasil kerja kamu, wajib kamu serahkan pada istrimu. Ingat itu kita. Baik Pak, insya Allah kita selalu berusaha memenuhinya. Ya sudah, kalau mau meneruskan kerja kalian silahkan, supaya anak kita bisa bawa hasil untuk istrinya, cetus ibunya Ovi. Baik Bu, terima kasih sudah mengingatkan dan mengizinkan kami meneruskan kegiatan kami. Nah Ovi, tunggu di rumah. Insya Allah setiap sore kita kesini bawa hasil kerjanya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Mas Gito. Ovi doakan semoga dapat banyak rezeki. Amin ya Rabbal Alamin. Pak Kurdi dan istrinya serta Gito segera berpamitan. Mereka masih mengenakan busana muslim, bersarung, berpeci, dan ibunya berkerudung. Bapak ini kayak malaikat saja, masih mau nolong orang kayak gitu. Semoga Allah membuka hati mereka dengan perbuatan kita, Bu. Ibu yang sabar. Setiap sore, Gito mampir menyerahkan hasil kerjanya pada Ovi, tapi tidak pernah bisa bertemu Ovi, karena ibunya selalu menemui Gito lebih dulu dan meminta hasil kerja Gito, dan begitu seterusnya hingga kandungan Ovi membesar 7 bulan. Bahkan Ovi kalau diam-diam keluar selalu diikuti ibunya. Kalau Ovi berusaha menemui Gito dan keluarganya, selalu ditegur ibunya. Kamu itu tidak perlu menemui mereka.
Nanti kamu nggak laku sama yang lain karena kumpul dengan mereka. Tapi mereka udah baik sama kita, Bu. Kurang baik apa aku sama kamu? Hah? Kurang baik apa aku sama mereka? Menjaga kamu supaya kamu bisa hidup lebih baik masa depannya. Sekalipun kamu sudah hancurkan sendiri masa depanmu. Suatu sore, Kito membawakan boneka beruang untuk Ovi dan menyerahkannya pada ibunya Ovi beserta hasil kerjanya. Bilang sama bapak kamu untuk nyiapin acara mitoni ya. Sebentar lagi cucunya ada hajatan mitoni, pesan ibu Ovi pada Kito. Baik Bu, saya sampaikan sama bapak. Saat ibunya tertidur siang, dalam keadaan hamil 7 bulan, Ovi nekat pergi ke gubuk keluarga Kito dan hanya bertemu ibunya Kito. Mas Kito di mana ya Bu kalau jam segini? Mereka lagi cari kerongsokan. Ya pindah-pindah nak. Ovi berpamitan pulang karena sudah menunggu cukup lama. Dalam perjalanannya, dia melewati pekarangan tempat dulu dia pernah mau bunuh diri dan ditolong Kito. Ovi memasuki pekarangan itu dan terkejut mengintip Kito sedang duduk di bawah pohon krasem dan pepohonan pisang dengan membuat boneka dari batang pohon pisang, rambutnya dari daun-daun pisang yang kering, serta dengan daster bekas dan perut buncit selayaknya orang hamil. Istriku, kamu mesti makan yang banyak, jangan sampai sakit. Nanti dedeknya yang di perut kamu itu ikutan sakit. Barang aku nih mau makan juga, apa mau disuapin nih? Nih, buka mulutnya. Ovi melihat itu tersenyum geli sendiri. Kita masih sibuk meneruskan sandiwaranya itu. Ngapain sih kamu? Kito kaget mendengar suara itu saat mau menyuapi boneka wanita hamil itu. Kok Assalamualaikum dong. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Emang bonekanya mau makan? Ya enggak lah. Kamu tiap makan siang di sini sama boneka itu. Iyalah. Habis nggak bisa ketemu istri beneran. Ini udah ketemu benerannya. Terus kesini mau apa? Mau apa ya? Ya pingin ketemu aja sih. Kamu udah baik banget sama aku dan kandunganku. Jadi karena kamu berkorban selama ini, aku mau berterima kasih. Kan udah bilang terima kasih terus selama ini. Kamu makan dulu deh, aku nemenin aja. Emang kamu udah makan? Belum lapar? Gak enak aku kalau makan sendiri. Ntar aja, boneka pisangnya nggak disuapin lagi. Itu kan cuma ngayal aja supaya kamu doyan makan. Kok tahu kalau aku suka disuapin kalau makan? Ketahuan lah. Casingnya aja kayak kamu baby gitu. Mau nyuapin aku? Emang mau disuapin gembel? Yang penting disuapin orang baik, aku mau. Ovi membuka mulutnya. Kita agak malu mau memulai. Cepetan nih, ntar laler masuk nih. Kita mulai menyuapin nasi lodeh sama potongan kerupuk dan Ovi mengunyahnya penuh semangat dan tersenyum manis. Begitu juga kita menyuapi diri sendiri dan mereka saling santap. Mereka jadi semakin akrab makan bersama di tempat pertama kali mereka bertemu. Setelah beberapa teguk es teh manis di kantong plastik itu diminum Ovi dan bergantian dengan Kito, Ovi bersiap untuk pamit pulang takut ketahuan dicari ibunya. Oh ya, boneka beruang dari kamu mau dikasih nama siapa? Siapa ya? Kamu yang ngasih, kamu yang namain. Belum punya ide sih. Kalau besok aja gimana? Masa ngasih nama boneka aja nunggu besok? Ntar ngasih nama anak kita bisa sebulan mikirnya. Anak kita? Oh iya, maaf, anakku. Iya ya, anak kita. Kan aku yang ngasih nafkah kamu ya. Bongi deh. Masa anak kita Bongi namanya? Bongi buat nama boneka. Oh gitu, kirain salah nama. Terus nama anak kita siapa namanya? Ntar aja deh, terserah ibu kamu. Ntar ibu kamu marah kalau nama dari aku. Kalau ibu nggak punya nama untuk cucunya, setidaknya kamu sebagai ayahnya sudah nyiapin nama. Gitu ya? Siapa ya? Ya udah gini, setiap makan siang aku kesini. Kita makan siang bareng, tapi disuapin. Ntar aku bawain sendok. Iya, abis sholat aku pasti makan di sini. Tapi nggak janji ya. Kenapa? Masa nggak tahu? Oh, ibu ya? Ovi mengangguk, terus berpamitan menyalami tangan Kito dan mencium tangan Kito, membikin Kito canggung. It's like a court moment gitu untuk Kito. Aku pulang dulu ayah, jangan lupa kasih nama untuk anak kita besok ya. Kito hanya mengangguk dan memperhatikan Ovi jalan meninggalkannya, menyeruak belukar pekarangan itu. Seketika,
Awan mengumpal, menggulung mendung yang meneduhkan peristiwa Roman di antara pemulung dan ABG Bunting. Sehari bikin Ovi susah tidur, merasakan semua segala kebaikan kita, seakan tak sabar menunggu beduk lohor untuk kembali ketemu dengan kita. Dan pertemuan makan siang di pekarangan itu lama-lama menjadi rutinitas, pertemuan dua hati yang disakralkan dari keharaman orang yang tidak bertanggung jawab, namun tetap menjadi kebahagiaan semata-mata dijalani karena ikhlas. Ovi pun merasa menemukan surga pada kita, sehingga dia sudah melupakan masa lalunya yang kelam dan punya harapan cerah dari kita dan keluarganya yang begitu baik padanya. Selama menjalani kehidupan berumah tangga jarak jauh pun, segala kebaikan keluarga Kurdi dan ketulusan kita menyayangi Ovi membuat hati Ovi semakin menumbuhkan cinta sejati di antara mereka. Kita suka menolong orang yang sedang dikeroyok atau dijamret di jalanan, sehingga dia juga memiliki musuh di jalanan. Tapi jiwa kita tidak pernah takut kalau dia di pihak yang benar. Kita lebih dikenal sebagai matador, karena kalau membela orang matanya nyalang dan menggetarkan lawannya, hingga sekali tebas kita pasti menang. Sewaktu ada tawuran yang mengeroyok perempuan, kita pun turun tangan, membelanya, dan mengajar mereka geng tawuran itu, hingga dibikin babak belur masuk rumah sakit, dan kita dibawa masuk ke sel polisi. Dalam sehari, 2 hari di sel polisi, belum ada yang tahu keberadaan kita, baik bapak ibunya maupun Ovi, sehingga dalam 2 hari itu, Ovi tidak pernah ketemu kita di pekarangan itu. Bahkan setiap kali datangi rumahnya, ibunya Gito tidak tahu menau di mana Gito. Lagi dicarikan bapaknya, no. Nanti kalau sudah tahu di mana Gito, kami ngabari ya. Dengan berbagai pikiran dan perasaan kekhawatiran terhadap Gito, Ovi pamit pulang membawa cemas yang berkecamuk di hatinya. Kepala geng yang ditumbangkan Gito itu namanya Alvin. Dia sangat marah dan dendam karena Gito melukai semua anak buah gengnya dan berniat untuk membalas dendam kepada Gito. Untuk beberapa saat, dia tahu kalau hari ketiga Gito sudah dilepas dari sel polisi karena bapaknya yang berusaha membebaskan Gito dari sel polisi. Jangan sok jagoan kamu, zaman sekarang itu beda. Mereka nabuk-nabukin perempuan, Pak. Masa saya diem saja? Dosa kan? Tapi kamu tidak perlu membalas hingga mereka hancur. Cukup diperingati saja. Mereka tidak akan berhenti kalau tidak diberhentiin keberingasan mereka, Pak. Cukup hindari kekacauan yang membawakan istrimu dan anakmu nanti. Kamu harus belajar tanggung jawab dengan memikirkan pendamping hidupmu. Pendamping hidup sementara seperti Ovi. Kamu sudah merasakan sendiri Ovi sudah semakin sayang sama kamu. Mau kamu siap-siapkan. Tapi sebentar lagi bayi itu lahir dan saya sudah bukan pendampingnya lagi, Pak. Ojo ndiki karepe Gusti. Gito mulai terdiam dengan tekanan suara ayahnya yang tegas dan tajam itu. Dia hanya mengikuti langkah ayahnya menuju parkiran sepeda ontelnya dan segera berboncengan pulang ke gubuknya di pinggir rel kereta api. Mendengar kabar Gito keluar dari sel kantor polisi karena membela orang lain, Ovi sangat gembira ingin segera bertemu. Begitu juga Gito. Gito telah berdiri di bawah pohon krasem dan pepohonan pisang yang semakin rimbun itu. Boneka dari pohon pisang hamil itu telah rubuh. Gito berusaha memperbaikinya. Kan udah nggak perlu pakai boneka hamil itu lagi. Kita menoleh dan tersenyum disambut senyum manis Ovi yang hamilnya sudah bertambah besar sambil berjalan menghampiri Gito. Gito segera membantu Ovi yang mulai kesulitan duduk di kursi-kursian dari batang pisang. Ovi menyerahkan ketuk untuk dimakan bareng. Karena sudah gede perutku, aku tadi udah makan, sekarang mau disuapin ketuk. Aku belum pernah lihat orang melahirkan, apalagi mendampingi orang melahirkan. Kita praktekin yuk. Ovi langsung acting panik mau melahirkan dan kita improvisasi sebisanya. Terus, ayo, terus keluar, ayo nak keluar. Jangan kayak tukang parkir dong. Ovi ternyata kontraksi beneran. Mau keluar nih, aduh, mau keluar beneran. Berdoa sayang, ayo dorong terus. Mas, ini beneran, mau jebrol, kok parkirin terus, ayo bawa aku ke rumah sakit. Dengan kebingungan,
Ovi dibopong sama Gito untuk mencari tebengang yang bisa membawa istrinya ke rumah sakit. Gito menunggu Ovi hingga melahirkan di rumah sakit, dan apapun permintaan Ovi dipenuhi. Gito sangat menyukai bayi yang dilahirkan, bahkan terlihat seperti ayah kandungnya yang sebenarnya, yang membuat Ovi jadi semakin sayang terhadap Gito. Udah punya nama belum buat dedek cantiknya kita? Namanya Fiona Puspitasari, celetuk ibunya Ovi dari belakang Gito. Ovi kasih kode, diteruskan nanti obrolannya. Kamu tahu apa yang harus kamu siapkan sebagai suami? Kan jangan bengong aja di sini. Masih banyak yang harus kamu siapin, perintah ibunya Ovi pada Gito. Gito mengangguk dan berpamitan pada Ovi untuk mempersiapkan semua keperluan bayi. Begitu keluar dari pintu rumah sakit, ibunya Ovi memanggilnya dan mengingatkan sesuatu. Gito disuruh menceraikan Ovi dan hanya memperbolehkan ketemu Ovi dan anaknya untuk urusan perceraian. Ibu Kurdi mengajak Gito belanja popok bayi, bedak, minyak telon, perlak, dan segala hal untuk keperluan bayi. Gito menaruh satu persatu barang-barang bayi itu dimasukkan keranjang sambil berlinang air matanya. Kalau kamu sayang beneran sama Ovi, Gito, kamu harus memperjuangkannya supaya kamu bisa beneran memilikinya. Ibu tahu Ovi juga suka sama kamu selama ini. Pak Kurdi maupun istrinya sangat berat hati sebenarnya karena anaknya dan Ovi sudah saling mencintai. Tapi apa boleh buat, janji harus dipenuhi. Satrio kuwi ora kena nyerah. Ngerti? Itu kalimat yang selalu diingat Gito untuk mengurus perceraian. Di balik itu semua, persoalan itu diketahui geng yang pernah dihajar Gito, sang matador. Hingga kepala gengnya ingin balas dendam. Gito pagi itu sedang dipaksa ibunya Ovi untuk menceraikan anaknya di KUA. Tapi Ovi dan Gito tidak mau cerai. Ovi diam-diam menemui Gito ke rumahnya dan lebih betah tinggal di rumah Gito dan keluarganya meskipun mereka keluarga miskin. Alvin, kepala geng tawuran itu, mengelabui Ovi sehingga dapat menculik Ovi bersama anaknya supaya sang matador Gito yang dikehendakinya itu mau menyerahkan diri. Gito sang matador pun dengan jantan menyerahkan diri asalkan Ovi dan anaknya dilepaskan. Setelah dipastikan Ovi dan anaknya dilepaskan, Gito sang matador itu dikeroyok geng itu dijadikan bulan-bulanan. Ovi lapor polisi minta tolong supaya Gito sang matador itu yang sedang dikeroyok bisa dilepaskan. Tapi sebelum semua laporan itu selesai, Gito sang matador sudah di samping Ovi dan mengajak pulang dan bilang tidak ada apa-apa. Dalam perjalanan, Gito menahan sakit perut, dada, dan pantatnya karena yang parah bagian selain muka sesuai perjanjian pengkeroyokan dengan gengnya Alvin. Sesampainya di rumah Ovi, Gito sang matador itu terjatuh pingsan. Namun rupanya gengnya Alvin pada babak belur pada dirawat di rumah sakit, bahkan ada yang kronis. Kurdi, ayahnya, menasihati di samping ibunya yang sedang merawatnya bersama Ovi bahwa ayahnya mengajari segala ilmu pencak silat dan tenaga dalam itu bukan untuk cari musuh, karena mereka orang nggak punya, supaya terhindar dari segala kekerasan, apalagi kita memiliki Ovi dan putri kecilnya. Kalian merantaulah, menjauh dari bahaya untuk keluarga kecil kalian. Ayah sama ibumu cukup kamu kabarin, dan kalau ada kesulitan apapun yang bisa ayah dan ibumu bantu, katakan saja, pasti kami bantu. Yang penting ingat, kamu merantau untuk jauh dan menghindari segala bahaya untuk keluarga kamu. Mengerti anakku? Insyaallah Pak. Gito berkemas-kemas bersama istrinya dan seusai subuhan mereka dijemput travel untuk merantau ke Bali. Demikian kisah pemulung meningkai ABG Bunting. Terima kasih telah menyimak sinopsis serial sinetron ini. Semoga bermanfaat buat Anda semua. Jangan lupa untuk menyimak juga cerpen-cerpen, skenario-skenario, dan sinopsis-sinopsis karya saya yang ada di channel Thesis Picture ini.